Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk sama-sama tawasobil haq dan tawasobis sabar setelah sebelumnya kita menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak merasa takut, dan dari jiwa yang tidak merasa kenyang, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Al-ikhwah hafizakumullah, sudah sama-sama kita fahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh, menjadi uswatun hasanah. Siapa di antara kita yang menjadi orang tua, maka Rasul memberikan contoh bagaimana menjadi orang tua yang dicintai, orang tua yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi pemimpin, maka Rasul pun adalah seorang pemimpin. Siapa yang menjadi komandan, Rasul pun adalah komandan perang. Siapa yang menjadi orang tua, Rasul adalah orang tua. Siapa yang menjadi guru, maka Rasul pun adalah seorang guru. Siapa yang menjadi pebisnis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah seorang pedagang dan sebagainya. Sehingga Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Pada pagi hari ini Bapak sekalian, insyaallah kita akan membahas salah satu dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau menjamu tamu, Bapak sekalian ya. Bagaimana akhlak beliau terhadap tamu, atau juga bisa jadi nantinya bagaimana akhlak Rasul ketika bertamu. Al-ikhwah hafizakumullah, kita sudah sama-sama faham juga bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling dermawan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi sebuah pemberian, maka beliau memberikannya tanpa ada rasa khawatir akan menjadi miskin. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun bahwa Ibnu Abbas mengatakan, jadi Ibnu Abbas menceritakan tentang akhlak Rasul. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dermawan, lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan itu malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tadarus Al-Qur'an. Di dalam hadis lain pun disebutkan Bapak sekalian bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedermawanannya lebih banyak dan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kita tidak tahu berapa kecepatan angin gitu Bapak sekalian, karena cepatnya seperti itu. Akan tetapi kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata lebih cepat dan lebih banyak daripada angin yang berhembus. Anas bin Malik beliau juga menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik. Wa kana ajwadan nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orang yang paling dermawan. Wa kana asyja'an nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun manusia yang paling pemberani. Jadi yang pertama paling baik dari sisi akhlaknya, dari sisi pemberiannya, ya, dari sisi keluarganya dan semuanya. Yang kedua paling dermawan, Masya Allah. Dan yang ketiga paling berani.
Jadi kalau sedang berperang, Bapak sekalian, saat para sahabat merasa kewalahan dengan musuh, maka mereka biasanya berlindung di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berani. Al-ikhwah hafizakumullah, dari sekian banyak kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu sisinya adalah ketika beliau menyambut tamu. Al-ikhwah hafizakumullah. Bahkan orang-orang Arab menyatakan ya bahwasannya mereka tidak akan pernah dianggap sebagai orang dermawan sebelum mereka suka memuliakan ataupun menjamu tamu dan juga memberi makan. Dan ketika kita menjamu tamu, maka salah satu yang dianjurkan pun adalah memberi makan. Makanya orang-orang Arab itu tadi menyatakan seseorang itu tidak akan dianggap sebagai orang dermawan kalau dia tidak suka menjamu tamu atau memberi makan. Dan juga kita sama-sama tahu Bapak sekalian, ternyata dari sekian banyak akhlak Rasul yang mulia sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, salah satunya adalah memuliakan tamu. Ya, saat beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, bisa dibayangkan bahwa Bapak sekalian ya yang sudah tahu Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq di sana. Yang singkat cerita kemudian beliau pulang ke rumahnya Khadijah sambil ataupun dalam keadaan menggigil karena ketakutan. Rasulullah SAW menyatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Diselimutilah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku telah mengkhawatirkan keselamatan diriku. Apa kata ibunda Khadijah? Fa wallahi ya, kalla la yukhzikallahu abadan. Ini kata beliau kurang lebihnya, demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Al-ikhwah hafizakumullah, apakah ibunda Khadijah ketika menyatakan demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya tanpa alasan, atau karena sesuatu yang beliau lihat dari akhlaknya? Maka tentu ini adalah karena ibunda Khadijah telah membersamai Rasulullah SAW kurang lebihnya 15 tahun. Dari usia 25 tahun ketika menikah dengannya sampai diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Selama waktu tersebut ibunda Khadijah memperhatikan akhlaknya. Makanya Bapak sekalian nih, orang yang paling tahu akhlak kita adalah istri kita. Ini bapak-bapak ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang dipuji oleh istrinya, oh berarti baik itu. Tapi kalau yang ada istrinya menderita karenanya, oh berarti suaminya buruk. Likhwa hafizakumullah. Maka ibunda Khadijah menyatakan, fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Yang pertama kata ibunda Khadijah, innaka latasilur rahim. Karena sesungguhnya engkau itu seseorang yang selalu menyambung silaturahim. Masya Allah, walaupun berbeda agama dengan Nabi Muhammad SAW, nantinya setelah diutus sebagai Nabi, beliau tetap saja menyambung silaturahim kepada Abu Lahab sebagai pamannya. Bahkan Abu Talib sendiri beda agama dengan Rasul sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah. Jadi yang pertama karena engkau menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua watasduqul hadis. Engkau selalu jujur dalam berbicara. Dan ini pun yang menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, seorang yang jujur. Bukan saja ya ataupun bukan hanya jujur dalam perkataan, tapi juga amanah Bapak sekalian. Maka disebut Al-Amin, dari amanah. Maksudnya apa? Ketika ada seseorang menitipkan barang, menitipkan uang, bahkan menitipkan hewan, selalu dijaga oleh Rasulullah SAW. Mereka jika mau mengadakan perjalanan Bapak sekalian, baik di musim dingin ataupun musim panas, mereka khawatir kehilangan harta yang ditinggalkannya waktu di Mekah. Mereka nyari orang amanah
untuk nitip hartanya itu. Ini mungkin cikal bakalnya penitipan uang apa sekalian, penitipan barang dan sebagainya. Mereka nitipnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan kalau nitip ke beliau tidak ada yang berkurang. Berbeda dengan sebagian orang katanya ya, kalau nitip perkataan jangan harap kurang, nambah bisa. Kalau nitip uang jangan harap nambah, kalau berkurang bisa. Katanya gitu ya, Masya Allah. Akan tetapi ketika dititipkan kepada Rasulullah SAW, maka terjaga, maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin, sangat terpercaya apa sekalian. Wa tasduqul hadis, jadi engkau ini adalah orang yang selalu berkata jujur. Bahkan Rasul SAW ketika bercanda pun jujur, tidak pernah dusta. Jadi jangan sampai beralasan lagi main-main, lagi senda gurau, dusta. Nah, itu tidak dibenarkan apa sekalian. Yang kita tahu ceritanya adalah seorang nenek datang kepada Rasul, ya Rasulullah doakan agar aku masuk surga. Kata Rasul, enggak ada nenek-nenek masuk surga. Kan jujur, Rasul itu ya jujur. Sedih si nenek ini, ya Rasulullah gimana kalau enggak masuk surga? Kata Rasul, kalau engkau nak masuk surga, muda lagi. Enggak ada nenek-nenek masuk surga. Kan jujur gitu ya Bapak sekalian. Coba kita pun kalau mau canda, mau gurau, jujur Bapak sekalian. Jangan malah berdusta. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan, Ana za'imun bibaitin fil jannah. Aku menyediakan surga, ataupun menyediakan sebuah rumah di pelataran surga, di dasar surga, bagi mereka yang berkata jujur walaupun sedang canda. Masya Allah ya. Oke, kemudian yang ketiga, wa tahmilul kalla. Engkau adalah seorang manusia yang selalu menanggung beban penderitaan. Jika ada orang yang benar-benar tidak mampu untuk mencari nafkah, engkau yang mencarikannya, engkau yang membantunya. Ya, wa tahmilul kalla, menanggung penderitaan, sabar terhadap perilaku masyarakat terhadapnya dan sebagainya. Yang keempat, wa taksibul ma'dum. Engkau ini selalu membantu orang yang kekurangan, yang membutuhkan, orang fakir gitu ataupun orang miskin, apa sekalian. Mereka bisa jadi punya pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhannya. Rasul membantu mereka. Wa taksibul ma'dum. Kemudian baru yang kelima, apa sekalian, wa tuqrib dhaif. Engkau ini selalu memuliakan tamu. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita. Ternyata akhlak Rasul sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul adalah suka memuliakan tamu. Wa tuqrid dhaif. Memuliakan tamu ini apa sekalian adalah merupakan akhlak mulia yang diwariskan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abu Dhaifan, seorang laki-laki yang memang suka memuliakan tamu. Nah, nanti kita lihat ya secara sekilas. Dan yang keenam Bapak sekalian, apa kata Ibunda Khadijah? Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau selalu menolong orang untuk menegakkan pilar-pilar kebenaran. Berarti Bapak sekalian, pelajarannya bagi kita. Ini bisa dihafalkan, nanti jadi PR gitu ya. Nah, Bapak sekalian, 6 amal yang apabila kita mengerjakannya, Allah tidak akan menghinakan kita selama-lamanya. Dan ini dari perkataan Ibunda Khadijah. Yang pertama adalah engkau selalu menyambung silaturahim. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, menanggung beban penderitaan. Yang keempat, membantu orang yang kesusahan. Yang kelima, memuliakan tamu. Dan yang keenam, menolong manusia untuk menegakkan pilar-pilar kebenaran. Siapa yang memiliki 6 karakter ini tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya, dimanapun dia berada, Bapak sekalian. Yang pertama apa tadi Bapak sekalian? Silaturahim. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, menanggung beban penderitaan. Yang keempat, membantu orang yang kesusahan. Yang kelima, memuliakan tamu.
Dan yang keenam, menolong orang untuk menegakkan pilar-pilar kebenaran. Nah, itu dihafalkan, nanti dites oleh Haji Imam. Itu ya, ini perkataan Ibunda Khadijah ya. Maka tadi sudah kita sampaikan, memuliakan tamu adalah satu akhlak mulia yang diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu, Bapak sekalian, Nabi Ibrahim didatangi oleh 2 orang tamu, yang ternyata tamu ini adalah malaikat. Ya, malaikat. Ada yang menyatakan 3 orang. Nah, ini adalah malaikat. Menyerupai manusia biasa, ketika mereka mengucapkan salam, ya, qalu salama, Nabi Ibrahim menjawab, salamun qaumum munkarun. Ya, beliau menjawab salamnya sambil kemudian menyatakan, kalian ini orang asing gitu ya, dipersilakan masuk. Tidak lama Nabi Ibrahim bersegera untuk membawa hidangan kepada tamu tersebut berupa daging. Ada yang menyatakan bi'ijl, ataupun ada ayat yang menyatakan bi'ijlin samin. Ya, dengan anak unta itu yang gemuk. Ada juga ayat yang menyatakan bi'ijlin hanir. Jadi dengan daging yang memang sudah dibakar, Bapak sekalian. Insyaallah kalau di kita selain dibakar dikupas kecil-kecil gitu ya, sate. Nah, itu dibawakan kepada tamu tersebut sambil menyatakan ala ta'kulun, silahkan makan. Namun ternyata tamu-tamu tadi tidak mengambil dan tidak mencicipi makanannya sedikit pun, Bapak sekalian. Sehingga Nabi Ibrahim merasa takut. Jangan-jangan bukan manusia ini. Ada seorang ustadz yang menjelaskan, dilihat katanya dari atas sampai bawah. Ketika ngelihat di bawah enggak napak bumi. Insya Allah. Oh, berarti ini bukan manusia. Nih bapak-bapak, kalau ngelihat kayak gini, apa yang terjadi nih bapak sekalian? Ternyata itu adalah malaikat. Maka Nabi Ibrahim mulai sadar, ini bukan manusia. Sehingga para malaikat itu menyatakan, kamu jangan takut terhadap kami. Sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Dan Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Maka bapak sekalian, pelajarannya, ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang-orang Arab, kalau kita bertamu kepadanya, kemudian dihidangkan makanan, harus dimakan. Minimal dicicipi, Bapak sekalian. Karena kebiasaan orang Arab, kalau kita sudah dihidangkan makanan namun tidak dimakan, mereka akan suudzon kepada kita. Suudzonnya gimana? Ini tamu berarti menginginkan keburukan bagi saya. Gitu ya Bapak sekalian. Makanya liqwahfidzakallah, kalau bertamu kepada mereka dihidangkan makanan, segera dicicipi, segera dimakan. Pengalaman saya ketika di Jeddah, Bapak sekalian, berkunjung kepada beberapa ulama di sana. Masya Allah, mereka itu sangat memuliakan kita ya. Padahal kita sama-sama, kita ini adalah muridnya gitu. Masya Allah, dihidangkan makanan, kemudian juga buah-buahan. Bahkan beliau keliling kepada kami, tafadhol gitu ya, silakan dicicipi gitu. Kalau kita tidak berani karena kita malu, orang Indonesia malu itu, beliau ngambilkan, ayo tafadhol gitu ya, diambilin sampai kemudian kita ambil, Masya Allah. Minuman sama, syekhnya yang berkeliling, jadi kita tidak ngambil sendiri, malah diambilin sama syekhnya, tafadhol, silahkan, Masya Allah. Sangat memuliakan tamu, apa sekalian ya. Kemudian yang selanjutnya juga bahwa akhlak tersebut terus dijaga oleh orang-orang Arab sampai pada masa jahiliyah pun mereka sangat memuliakan tamu, apa sekalian. Nah, kalau datanglah tamu kepada mereka, mereka hanya memiliki 1 ekor kambing, disembelihnya kambing tersebut. Ya kalau di kita mungkin punya 1 ekor ayam, disembelihnya ayam tersebut untuk memuliakan tamu. Lalu bagaimana kalau tamu tersebut keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, Masya Allah. Dulu ketika pulang dari pesantren, Bapak sekalian, ketika masih kecil gitu ya, ya udah 30 tahun lebih, pulang ke rumah, terkadang orang tua itu sengaja menyembelihkan ayam. Bahagia katanya gitu ya, kepulangan ataupun masa-masa liburan anak dari sekolahnya, Masya Allah. Kembali ke sini bahwa memuliakan tamu ternyata merupakan salah satu akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan juga rasul. Dan Jabir bin Abdullah beliau pernah menyatakan,
Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diminta apapun lalu kemudian menolaknya. Beliau menyatakan tidak. Apapun itu, selama barang yang diminta ada maka pasti diberi. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasul sebelum beliau masuk Islam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, a'tini, aku minta," katanya minta harta. Diberi 100 ekor unta. Ternyata dia datang lagi, "Ya Rasulullah, aku minta lagi." Dikasih lagi 100 ekor unta. Masya Allah. Kalau satu unta 10 juta saja apa sekalian, dikali 100 udah 1 miliar. Itu satu kali ngasih. Datang lagi orang yang sama, minta lagi, dikasih lagi 100 ekor unta. Sampai orang ini kemudian masuk Islam, dan kemudian beliau pulang ke kaumnya sambil menyatakan, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Nabi Muhammad SAW ketika memberi sebuah pemberian, memberinya dengan pemberian orang yang tidak pernah takut miskin." Masya Allah. Juga apa sekalian, beberapa hadis yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, "Innallaha karim yuhibbul karam." Sesungguhnya Allah itu dermawan, mencintai kedermawanan. Ini Bapak sekalian, saat kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yang kita tahu kan 99 ya, 100 kurang 1. Ketika kita mempelajari Asmaul Husna tersebut, maka di antara konsekuensi mempelajarinya adalah agar kita berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau itu adalah akhlak yang memang layak bagi kita. Contohnya Al-Karim, Allah Maha Dermawan. Allah mencintai kedermawanan. Oh, berarti kita harus memiliki akhlak dermawan. Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah mencintai orang-orang yang menyayangi sesamanya, berarti kita harus memiliki sifat penyayang. Allah contohnya Al-Ghafur, Allah Maha Mengampuni, berarti kita pun harus memiliki sifat suka memaafkan. Namun ada beberapa sifat yang khusus bagi Allah. Contohnya Al-Jabbar, ya, yang maha berkuasa, itu yang maha menguasai segala hal. Kemudian juga Al-Mutakabbir, yang maha agung, ataupun kalau bahasa sakleknya itu yang maha sombong gitu ya. Hanya Allah yang layak Bapak sekalian. Adapun manusia tidak layak untuk bersifat sombong. Bagaimana mungkin kita akan sombong? Kita diciptakan dari air hina Bapak sekalian, setetes air mani. Kemudian kemana-mana kita hidup membawa kotoran, baik di hidung, di telinga, di usus. Dan saat meninggal dunia kita menjadi makanan cacing tanah. Apa yang kita sombongkan Bapak sekalian? Nah, kemudian kembali ke sini, Innallaha karim yuhibbul karam. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan, mencintai kedermawanan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, dan membenci akhlak-akhlak yang rendahan. Termasuk di dalam masalah doa Bapak sekalian, segala yang kita minta kepada Allah, mintalah yang istimewa, mintalah yang terbaik, mintalah yang tertinggi Bapak sekalian. Idza sa'altumullahal jannah fas'alullahal firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, minta surga firdaus yang tertinggi. Jangan mintanya, "Ya Allah, yang penting aku masuk surga, bebas surga apa aja." Nggak boleh Bapak sekalian. Mintanya surga firdaus. Begitu juga dalam hal-hal lain yang baik bagi kita, minta yang terbaik. Al-ikhwah, sebagian teman-teman kita menyatakan, "Jangan engkau kecilkan Allah," katanya ya, dengan permintaanmu yang remeh itu. Allah Maha Agung, Allah memiliki perbendaharaan langit dan bumi Bapak sekalian. Kenapa kita minta sesuatu yang hina? Ya, makanya Allah mencintai akhlak yang tinggi dan luhur, membenci akhlak yang rendah, termasuk permintaan-permintaan yang rendah. Amr ibn al-Harith, beliau menyatakan, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan dirham,
tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan budak sahaya, tidak meninggalkan budak perempuan apa sekalian, dan tidak meninggalkan sesuatu pun kecuali bagolnya yang berwarna putih, kemudian juga pedangnya, dan juga sebidang tanah yang sudah disedekahkan. Dari sinilah riwayat ini menguatkan hadis yang menyatakan para nabi tidak mewariskan harta dinar dirham, akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmu berarti dia sudah mengambil bagian ataupun harta waris dari Rasul, warisan dari Rasul dengan bagian yang mencukupi bagi dirinya. Maka saat ini di pagi hari ini kita sedang mengambil bagian dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ilmu. Innama warrathul ilm. Para rasul itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisannya berarti dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakumullah. Yang kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal pun, beliau meninggalkan baju perang apa sekalian yang tergadai di seorang Yahudi, digadaikan adalah dengan 30 sok gandum. 30 sok gandum. Bisa dibayangkan tuh, manusia terbaik, manusia yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, ternyata dari sisi dunia beliau sangat zuhud. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa memuliakan tamu adalah ciri daripada keimanan. Dari hadis yang sangat masyhur, bahkan rata-rata di antara kita pun hafal Bapak sekalian, Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Contohnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata jujur, berkata baik, atau diam. Nah, ikhwah hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa tidak boleh di antara kita ini meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun bertemu dengan saudara kita hanya dengan bermuka ceria. Maka kata para ulama, memuliakan tamu itu minimal dengan 3 hal. Yang pertama, sambut dia dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Tampakkan keceriaan kita dengan kehadiran beliau. Jadi ya apa sekalian. Dan yang kedua adalah wa ta'jilu qurah. Segera dijamu apa sekalian. Masya Allah ya. Ini juga akhlak Islam. Wallah alam bisawab, benar atau tidaknya saya melihat sebuah cuplikan dari broadcast dan sebagainya itu di daerah mana itu apa sekalian, di daerah barat. Jadi kalau kita berkunjung ke sana ataupun juga bertamu lah itu, jadi tidak segera dijamu, bahkan mungkin tamunya sendiri yang meminta, boleh nggak saya minta air putih, saya haus gitu. Baru tuan rumahnya itu bilang, oh iya karena kamu adalah teman saya, ya saya kasih kamu gratis. Segitunya gitu apa sekalian. Coba kalau di Indonesia, dia rata-rata orang Indonesia memuliakan tamu. Begitu datang, oh udah disambut. Begitu masuk ke rumah, hidangannya apa yang ada dikeluarin, apa sekalian. Bahkan mungkin pisang yang masih di pohon ditebasnya gitu. Masya Allah, dibawa untuk memuliakan tamu ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Ketika mau pulang dibungkusin lagi. Masya Allah. Nanti sebentar lagi pun saya pun dibungkusin. Masya Allah. Biasa itu, Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa sekalian, memuliakan tamu itu adalah wal qiyamu bi nafsihi fi khidmatihi. Jadi kita memenuhi kebutuhan tamu apa yang diperlukan gitu. Al-ikhwah hafizakumullah. Ini diantara bentuk memuliakan tamu. Ada seorang penyair yang menyatakan udahiku dhaifi
qabla inzali rahlihi. Saya membuat tamu itu tertawa sebelum turun dari kendaraannya. Membuat tamu senang sebelum beliau turun dari kendaraannya. Coba, kalau dulu kan kendaraannya kalau enggak kuda ya unta. Oh, kalau sekarang, nah itu ya mobil, motor, apa sekalian. Sebelum turun sudah dibuat bahagia, senang sekali itu, masya Allah. Liqwahafidhakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkhutbah pada waktu perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk nih, beliau menyatakan tidak ada orang yang semisal dengan seseorang yang keluar dari rumahnya dengan kudanya, membawa senjatanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang dia berada di antara kambing-kambingnya, kemudian dia memuliakan tamu dan memenuhi haknya. Masya Allah. Jadi dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa sekalian, dari hadis ini kita ambil pelajaran, ternyata salah satu akhlak yang sangat mulia adalah memuliakan tamu dan segera menyambutnya, segera menjamunya. Masya Allah. Ini semua yang hadir di masjid ini kan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak yang berbuat baik kepada tamu-tamu Allah ya, masya Allah. Ngasih kopi, ngasih teh manis ya, masya Allah. Ada air putih, masya Allah. Boleh milih ini berarti ya Bapak sekalian, masya Allah. Liqwahafidhakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula kepada para sahabat bahwa memuliakan tamu adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Beliau menyatakan, Lailatul Daif haqqun ala kulli muslim. Malamnya seorang tamu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Faman asbaha bifinaihi fahuwa alaihi dain in syaa'a qtada wa in syaa'a taraka. Kalau di pagi hari ada seorang tamu di pelataran rumah kita, Bapak sekalian, maka sebenarnya itu, ini kalau bahasa sakleknya, sebenarnya itu adalah hutang. Maksudnya kita harus segera melunasinya dengan menjamunya, dengan menyambutnya, Bapak sekalian. Ada juga yang menjelaskan, ketika seorang tamu sudah sampai di rumah seseorang yang dituju, maka dia boleh meminta haknya, kata gitu. Ya, boleh meminta haknya, apalagi di masa-masa yang mutar, ketika dia sangat membutuhkan. Namun ini juga nanti dibahas lagi ya Bapak sekalian, bagaimana apa etis contohnya gitu ya. Tapi dalam Islam sebenarnya seperti itu. Jadi seorang tamu itu memiliki hak, katanya ya, memiliki hak untuk bertanya, kenapa Anda tidak menjamu saya contohnya, ataupun tidak berlaku baik kepada saya. Itu sebenarnya boleh untuk bertanya seperti itu. Cuman masyarakat Indonesia biasanya perasaannya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan kepada Utsman ibn Mad'un. Beliau menyatakan, Inna lidhaifika 'alaika haqqa. Sesungguhnya tamumu memiliki hak atas dirimu, dalam arti kamu wajib untuk memperlakukan tamu dengan sebaik-baiknya. Dan juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada kita, kira-kira kalau bertamu itu berapa lama sih bolehnya. Ini kata Rasulullah SAW, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu dan juga masa-masa terindahnya, terbaiknya gitu ya, masya Allah. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu jaizatahu? Jaizahnya itu apa maknanya? Kata Rasulullah SAW, satu hari satu malam. Satu hari satu malam engkau perlakukan dengan sangat istimewa, apa sekalian. Wadiyafatu salasatu ayyam. Bertamu itu 3 malam. Ini kata Rasul. Ya, bertamu itu maksimal 3 malam.
Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Kalau lebih dari 3 malam, sedekah bagi pemilik rumah. Gitu ya, sedekah bagi pemilik rumah. Tapi kata Rasul nih, wala yahillu lirajulin muslim yuqimu 'inda akhihi hatta yu'simuhu. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang muslim, beliau menetap ataupun tinggal di rumah saudaranya sehingga menjadikannya berdosa. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya berdosa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjelaskan, dia nginep di rumah saudaranya sedangkan saudaranya sudah tidak memiliki apa yang harus dihidangkan. Dengan itu dia menjadi berdosa. Makanya likhwahfizakallah, kalau bertamu maksimal 3 hari. Nah gitu ya, kecuali sesuai permintaan tuan rumah, mungkin kerabatnya dari jauh gitu ya, udah nggak apa-apa di sini sebulan 2 bulan gitu ya, masya Allah, sesuai dengan permintaan tuan rumahnya. Tapi kita sebagai tamu, nah ini akhlaknya, adabnya, kalau bisa tidak lebih dari 3 hari. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yahillu lahu ayyuthwi indahu hatta yuhrijuhu. Tidak boleh seorang laki-laki itu membuat pemilik rumah itu merasa keberatan, katanya ya, merasa keberatan karena mungkin terlalu lama dia bertamu ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terlihat kedermawanannya saat terjadi musim paceklik, kemudian datang tamu kepadanya. Ya, bisa dibayangkan tuh, semua kita sedang membutuhkan bahan pangan dan sebagainya, tapi ternyata datang tamu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah didatangi oleh tamu. Disebutkan di sini dari Al-Miqdad ibn Amr. Beliau menyatakan, saya dan sahabat saya pada waktu itu hampir saja kami ini pingsan karena kelaparan. Lalu kami kemudian berkeliling ke manusia-manusia yang ada itu. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa menjamu kami, tidak bisa memberikan hidangan kepada kami. Ya karena pada waktu itu sedang paceklik. Lalu kami datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami katakan, ya Rasulullah, kami ini sangat lapar. Hampir-hampir kami pingsan. Sangat lapar ya Rasulullah. Kami sudah datang ke beberapa orang, ternyata mereka tidak bisa memberikan jamuan makan kepada kami. Lalu kami pun datang kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya ternyata ada 3 ekor kambing apa sekalian. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, mari kita peras gitu ya, peras air susunya. Lalu kemudian semua yang hadir tadi ataupun tamunya itu ikut merah Bapak sekalian, dan masing-masing sudah mendapatkan bagiannya. Ya, sudah mendapatkan bagiannya. Lalu kemudian mereka pun bisa tidur di malam hari Bapak sekalian. Likhwahfidakumullah ya, kecuali ada yang menyatakan kecuali 1 orang itu yang tidak bisa tidur karena pada waktu itu sangat dingin. Kalau beliau tutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kakinya yang diselimuti, kepalanya yang kelihatan. Akhirnya beliau susah tidur katanya gitu ya Bapak sekalian, sampai kemudian pagi. Ya, ini menunjukkan Bapak sekalian, ketika masa-masa sulit pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap menjamu tamu. Dalam hadis lain, alikhwahfidakumullah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ketika didatangi oleh tamu, itu alikhwahfidakumullah, bahkan disebutkan dari Thauban maula Rasulullah SAW, ketika datang tamu kepada Rasulullah SAW seorang Arab Badui, lalu beliau duduk di depan rumahnya, maka Rasulullah SAW pun bertanya itu ya, alikhwahfidakullah, ataupun seorang Arab Badui itu bertanya kepadanya tentang bagaimana sih para sahabat itu kok bisa masuk Islam, nah, kemudian juga bagaimana mereka mendirikan sholat dan sebagainya Bapak sekalian. Sampai ringkas ceritanya likhwahfidakumullah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk datang ke rumah Aisyah sambil bertanya, ada apa di rumah gitu ya. Ketika ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu.
Apakah ada makanan di sini untuk tamu Rasul? Kata Ibunda Aisyah, tidak ada kecuali air dan kurma. Lalu kemudian diutus kepada istri-istri yang lain. Bapak sekalian, ternyata sama. Seperti dia tidak ada makanannya. Lalu kemudian al-ikhwah bidzakallah, seorang Arab Badui ini ternyata cerdas katanya ya. Sambil beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang Baduy. Kami ini sudah terbiasa hidup susah. Kalaupun makan sedikit ya Rasulullah. Kami cukup makan itu hanya dengan beberapa biji dari kurma." Ini kata orang Baduy itu ya. Dan kemudian kami pun cukup dengan minum yang ada, termasuk air susu kambing yang ada ini udah cukup gitu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu melihat seekor kambing, ya ada kambing itu yang kemudian Rasul menyatakan mari kita perah itu susunya. Beliau memanggil kambing tersebut yang dinamakan oleh orang pada waktu itu adalah Samra. Ya Samra gitu ya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, dipeganglah oleh Rasul dan dengan mengucapkan Bismillah. Bismillah, diperah air susunya, kemudian diberikan kepada tamunya tersebut. Ya Bapak sekalian, ini menunjukkan juga kemuliaan dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menjamu tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, kalau beliau kedatangan tamu namun tidak mampu untuk menjamu ya, maka beliau menawarkan kepada para sahabat, ini saya kedatangan tamu, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu biasa seperti itu. Seperti kejadian ya Bapak sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan, ya Rasulullah, ini majhud, ya Rasulullah, aku ini sangat memerlukan pertolongan gitu ya, aku ini sangat lapar dan sebagainya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada istrinya untuk bertanya, punya makanan enggak? Ternyata tidak. Tanya kepada istri yang lain, ternyata tidak ada makanan pula. Terus Bapak sekalian kepada semua istrinya, semuanya menyatakan tidak ada makanan kecuali air. Bapak-bapak bisa membayangkan tuh, rumah terbaik yang Rasul menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pulang, dibuka kulkasnya, kira-kira ada apa aja gitu Bapak sekalian. Ya, ada stok untuk berapa hari Bapak sekalian. Ini di rumah yang terbaik tidak ada makanan. Ibunda Aisyah pernah menceritakan, pernah datang kepada kami hilal, kemudian hilal, kemudian hilal. Maksudnya ketika 3 bulan berturut-turut tidak pernah di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masak, katanya ya, tidak pernah menyala api selama 3 bulan. Berarti kan nggak pernah masak Bapak sekalian. Ini ibu-ibu mau nggak kalau hanya dikasih air putih sama kurma itu selama 3 bulan? Masya Allah ya. Rumah terbaik seperti itu. Ya, keadaannya beliau sangat zuhud terhadap dunia ini ya. Kemudian Rasulullah SAW karena setelah mengetahui dari semua istrinya mereka tidak memiliki makanan, lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, man yudhifu hadhihi lailata, man yudhifu hadha al-lailata rahimahullah. Siapa yang akan menjamu tamuku ini pada malam ini, semoga Allah merahmatinya. Lalu berkatalah seorang sahabat dari Ansar, saya ya Rasulullah akan menyambutnya, akan menjamunya. Beliau bawa ke rumahnya, sesampainya di rumahnya nanya sama istrinya, wahai istriku, punya makanan enggak? Ini ada tamu Rasulullah SAW. Kata istrinya, tidak ada wahai suamiku, kecuali makanan anak kita. Anak kita belum makan. Ya sudah gini aja, ajak main anak itu sampai dia kecapean tidur, gitu ya, sampai ketiduran. Nanti makanannya kasih ke tamu. Nanti saat makan, matikan lampu dan perlihatkanlah kepada tamu itu seakan-akan kita ikut makan, padahal kita tidak makan. Ternyata benar Bapak sekalian, diajak main gitu ya sampai anaknya ketiduran, kemudian dihidangkan makanannya kepada tamu, dia pura-pura memperbaiki lampunya Bapak sekalian, kemudian ditiup gitu, dimatikan. Diperlihatkanlah seakan-akan mereka makan padahal tidak, tamu yang kemudian makan. Setelah itu kemudian
Mereka tidur dalam keadaan lapar, Bapak sekalian. Di pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga, ya, sambil menyatakan, "Dahikallahu al-lailata." Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum terhadap perbuatan kalian tadi malam. Masya Allah, Allah merahmati kalian, Allah bangga dengan kalian. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka itu mendahulukan saudara-saudaranya daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat membutuhkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Maka dari hadis ini ataupun dari ayat yang barusan kita baca, salah satu karakter para sahabat adalah memuliakan tamu. Bahkan mereka mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap memuliakan tamu walaupun tamu tersebut kafir, beda agama dengannya. Apakah Rasul pernah kedatangan tamu kafir? Pernah, Bapak sekalian. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang tamu yang lemah, ya, dari kalangan du'afa, tapi dia masih kafir. Apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW meminta itu, ya, untuk memerahkan susu kambing. Ada kambing pada waktu diperah susunya, kemudian diberikan kepada orang kafir itu, diminum Bapak sekalian. Diperah lagi dari kambing yang kedua, diberikan kepada orang kafir itu, diminum habis. Diperah lagi dari kambing yang ketiga, dikasihkan diminum. Keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh Bapak sekalian. Diperah, dikasihkan kepada orang kafir, diminum habis. Bisa dibayangin itu betapa laparnya mungkin ini orang kafir ini, ya Bapak sekalian. Habis. Kemudian di pagi harinya seorang yang kafir ini masuk Islam. Berarti anggaplah bertamunya tadi malam Bapak sekalian, ya. Pagi harinya dia masuk Islam. Sesudah dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat, tolong perahkan lagi susu kambingnya. Diperah dari satu kambing, diberikan kepada saudaranya ini yang sudah masuk Islam, diminum oleh beliau. Diperahkan lagi dari susu dari kambing yang kedua, diberikan kepada orang ini. Ternyata dia tidak mampu untuk meminumnya, Bapak sekalian, tidak bisa untuk menghabiskannya. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin. Seorang mukmin itu minum dengan satu usus. Wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a. Sedangkan orang kafir minum dengan 7 usus. Nah, Masya Allah. Maksudnya apa ini? Seorang mukmin sebelum makan dia membaca Bismillah, sehingga makanan ataupun minumannya diberkahi oleh Allah. Setan gak ikut makan, gak ikut minum, apa sekalian. Makanya cukup dengan satu usus, cukup hanya dengan satu piring lah contohnya. Atau kalau di sini dengan satu tadi, ya, dengan satu perahan sudah cukup, apa sekalian. Sedangkan orang kafir ketika mau makan, ketika mau minum tidak baca basmalah, sehingga banyak intervensi setan di sana itu. Jadi setan ikut minum, setan ikut makan, gitu ya. Termasuk kalau hubungan suami istri, ya setan pun menanam saham itu. Na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin tidak, apa sekalian. Bahkan seorang mukmin ketika masuk ke dalam rumah, beliau sudah mengucapkan Bismillah, setan nggak bisa masuk. Ya kalau kita, mungkin kita akan menyatakan kehujanan, kepanasan, ya kekeringan, apa sekalian, sampai kurus kering gitu. Tapi kalau setannya orang-orang kafir, nggak perlu digoda, apa sekalian, maka mereka gemuk. Nah, ini diantara makna daripada seorang mukmin minum dengan satu usus, sedangkan orang kafir minum dengan 7 usus. Nanti Bapak sekalian, jika ada yang seperti itu, kalau makan nggak kenyang-kenyang, suruh baca basmalah, Bapak sekalian. Mungkin lupa itu, ya, mungkin lupa belum baca basmalah. Rasulullah SAW menyatakan, ini diantara adab makannya, ya gulam samillah, wahai anak kecil, kalau mau makan baca nama Allah, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan.
Makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat denganmu Bapak sekalian. Jangan yang jauh-jauh, yang dekat. Nah, ada khawfizakallah. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Nah, kita saling mengingatkan Bapak sekalian, barangkali ada yang terlupa lagi makan gorengan pakai tangan kiri, diingetin, akhi jangan pakai tangan kiri gitu ya. Karena yang makan dan minum pakai tangan kiri itu syaitan, gitu ya, masya Allah. Nah, nah itu diantara beberapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tamu, ataupun penjelasan Rasul bagaimana cara kita memuliakan tamu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ya.